Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan barokah dari Allah dan semoga senantiasa diberi kemudahan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kembali di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala dalam tema di antara amalnya dalam tema merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya rasa takut kepada Allah adalah amal hati yang sangat penting. Seorang muslim di samping di hatinya berharap dengan ampunan, anugerah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain semestinya memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itulah yang menyebabkan manusia berhenti dan meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut itu didefinisikan dengan hati yang terasa sakit, hati yang merasa sakit disebabkan karena dia memprediksi akan terjadinya hal yang tidak disukai di masa depan. Itu rasa takut, hatinya enggak nyaman dikarenakan memperkirakan dan memprediksikan di masa depan akan terjadi sesuatu yang tidak disukai. Rasa takut itu timbul karena dua faktor. Yang pertama, orang itu punya rasa takut karena berbuat salah, berbuat dosa. Semakin besar rasa bersalahnya, maka semakin besar rasa takutnya. Seorang yang melakukan kesalahan, misalnya seorang anak yang melakukan kesalahan, seorang bawahan yang melakukan kesalahan, semakin besar rasa bersalahnya, akan besar rasa takutnya. Saya melakukan kesalahan besar. Ini bos saya pasti akan marah luar biasa. Nah, ketika itu timbullah rasa takut. Maka waqad yakunul khaufu la an sababi jinayatin. Rasa takut itu pertama muncul karena sebab melakukan kesalahan dan punya kesadaran kalau dia berbuat salah. Dan semakin besar kesalahan yang dia lakukan, dia akan semakin besar rasa takutnya. Kemudian yang kedua, rasa takut itu muncul dikarenakan wibawa, keagungan, kemuliaan yang ada pada pihak yang ditakuti. Sehingga meskipun tidak salah, ketika ketemu dengan orang yang karismatik, punya wibawa yang besar, dia orang hebat, dia orang besar, jangan macam-macam, dia itu seorang raja, dia itu seorang kepala rampok. Ketika kita tahu dia adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi, dia itu bupati, dia itu presiden, maka nggak punya salah apapun, ada rasa takut karena kewibawaan, kebesaran dan keagungan pihak yang ditakuti. Dan dua rasa takut inilah juga dua rasa takut yang semestinya ada pada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim semestinya merasa takut kepada Allah karena berbuat dosa, karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban,
karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ada dampak buruk yang terjadi karena kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, Allah adalah zat yang sangat-sangat mulia, zat yang maha agung, pemilik langit dan bumi, pemilik jagat raya, pemilik semuanya. Semestinya ketika kita sadar bahwasanya dia Allah itu demikian mulianya, maka timbullah rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim itu sadar dan tahu bahwasanya seandainya Allah menghancurkan jagat raya, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, tidak ada yang bisa mencegah. Ya, maka besarlah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut di hati seorang muslim itu kadarnya berbanding lurus dengan pertama pengetahuannya tentang kekurangan dirinya, kemudian yang kedua pengetahuannya tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bahasanya Allah itu tidak membutuhkannya. Ya, ketika seorang itu semakin sadar diri kalau dia punya banyak kekurangan, banyak dosa, banyak maksiat, semestinya rasa takutnya kepada Allah makin meningkat. Demikian juga ketika seorang itu sadar Allah tidak membutuhkannya, tidak membutuhkan ibadahnya, Allah itu zat yang agung dan mulia, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya, akhwafun nasi a'rafuhum binafsihi wa birabbihi. Orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah adalah orang yang paling mengenal dirinya. Ketika seorang itu semakin kenal dirinya, kekurangannya, kejelekannya, kemaksiatannya, keburukannya, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Demikian juga mengenal Tuhannya. Semakin dia kenal betul, tahu betul siapakah Tuhannya, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ana a'rafukum billahi wa asyaddukum lahu khasyatan. Oleh karena itu Nabi menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan semisal itu diriwayatkan oleh Muslim, aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian. Sehingga aku adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah di antara kalian. Oleh karena itu Allah juga sampaikan bahwasanya orang yang betul-betul merasa takut kepada Allah adalah orang-orang para ulama, orang yang berilmu. Semestinya orang yang semakin berilmu seorang tentang agama ini, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin mengenal diri dan semakin mengenal Allah, maka akan semakin besar rasa takut di hatinya. Ya, dan jika hati itu dipenuhi dengan rasa takut, maka tidak boleh tidak harus ada jejaknya pada anggota badan. Dan jejaknya pada anggota badan adalah mencegah dan menghalanginya untuk maksiat kepada Allah. Dan mewajibkan badannya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manakala hati itu betul-betul dipenuhi rasa takut kepada Allah, maka akan ngeri dan tidak berani berbuat dosa, nggak akan berani bohong, nggak akan berani mengumpat, nggak akan berani mencaci maki, nggak akan berani mencela, menghina orang lain yang itu merupakan maksiat. Tidak akan berani ngerasani orang, apalagi memfitnah dan menjelek-jelekkan orang lain tanpa alasan. Tidak akan berani minum khamr, tidak akan berani berjudi,
Ya, meskipun temannya pada banyak berjudi, nggak akan berani main judi slot dan yang lainnya. Tidak akan berani pakai pinjaman online yang itu pinjaman ribawi dengan nama pay later atau yang lainnya. Tidak akan berani meninggalkan sholat, batal puasa saat Ramadan dan yang lain. Itu manakala hati itu dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang punya rasa takut kepada Allah itu tidak hanya sekedar menangis. Tapi maksiatnya tidak berhenti. Ngeri sama Allah kemudian nangis, namun maksiatnya tidak berhenti. Itu bukan orang yang takut kepada Allah yang sesungguhnya. Betul, menangis karena ngeri dan takut kepada Allah satu hal yang bagus, namun bentuk rasa takut yang sesungguhnya adalah berhenti. Berhenti untuk berbuat dosa, berhenti untuk meninggalkan kewajiban. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan laisal khaifu man baka. Bukanlah orang yang takut yang sesungguhnya man baka, orang yang menangis. Innamal khaifu man taraka ma yaqdiru alaihi. Orang yang takut yang sesungguhnya itu adalah orang yang meninggalkan apa yang mampu dia tinggal. Dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan dosa. Dia tinggalkan, dia berhenti, tidak lagi meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Ini orang yang takut kepada Allah yang sesungguhnya. Dan di antara buah rasa takut kepada Allah adalah hilangnya keinginan. Hilangnya keinginan. Dan tidak nikmatnya dan tidak terasa nikmatnya kenikmatan. Sehingga maksiat yang dulunya dia anggap enak, ketika hatinya itu punya rasa takut kepada Allah, jadinya tidak terasa enak. Sebagaimana madu yang manis, yang lezat dan enak menjadi tidak disukai oleh orang yang tahu kalau di madu itu ada racun dan dia takut mati kalau minum racun. Maka orang yang takut yang sesungguhnya tadi itu keinginannya itu jadi hilang kalau orang itu ketakutan. Misalnya orang itu ada seorang yang ngambil makanan milik orang lain. Dia menikmatinya, pada awalnya dia menikmatinya dengan asik dan enak. Gitu. Begitu ketahuan orangnya datang, gimana makanan enak yang ada di depannya itu? Langsung jadi hambar. Yang tadi lahap kemudian masih minat, nggak minat lagi. Itu rasa takut yang sesungguhnya. Menghilangkan keinginan, menghilangkan selera, dan sesuatu yang enak jadi terasa tidak enak ketika kondisi ketakutan. Maka rasa takut yang benar, maksiat yang dulunya terasa lezat, nikmat, asik, itu menjadi sesuatu yang tidak ada rasanya, bahkan menjadi sesuatu yang tidak enak. Karena hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu rasa takut kepada Allah itu bertingkat-tingkat, ada level-level. Maka rasa takut level yang paling rendah yaitu rasa takut yang di level yang paling bawah, yang paling rendah adalah mencegah dari melakukan hal-hal yang haram. Kemudian level di atasnya itu disebut dengan sebutan wara'.
yaitu rasa takut yang menghalangi untuk melakukan hal-hal yang mungkin itu haram. Itu rasa takut semacam ini disebut dengan sebutan wara. Kemudian level yang lebih tinggi disebut dengan jujur kepada Allah, yaitu manakala rasa takut yang ada itu diiringi dengan karena sibuk dengan rasa takut kepada Allah, akhirnya dia tinggalkan fudulul aish, ya, dia tinggalkan penghidupan yang berlebihan, hal-hal yang berlebihan meskipun dia tahu itu boleh dan halal. Nah, maka di sini disebutkan bahasanya rasa takut itu 3 level, rasa takut itu 3 tingkatan. Rasa takut yang paling rendah adalah karena takut kepada Allah nggak berani berbuat dosa, nggak berani melakukan hal yang haram. Karena takut kepada Allah di depannya ada khamar gratis, bahkan ditawarkan dan tidak mau pegang. Ini rasa takut yang paling rendah. Level yang di atasnya, di samping meninggalkan hal-hal yang haram, dia tinggalkan juga hal-hal yang mungkin haram. Karena rasa takutnya tambah besar. Ketika dia lihat ini sesuatu yang boleh jadi haram. Jangan-jangan Allah marah jika aku melakukannya. Tapi hanya mungkin haram. Ya, tidak yakin kalau itu haram. Ya, tapi daripada kena marah Allah Subhanahu wa taala, adalah saya tinggalkan saja. Nah, ini disebut dengan tadi wara. Karena takut kepada Allah, hal yang haram ditinggalkan, bahkan hal yang dimungkinkan haram ditinggalkan. Kemudian level di atasnya, dia di samping melakukan 2 sebelumnya, yang haram ditinggalkan, yang mungkin haram ditinggalkan, dia tinggalkan hal-hal yang berlebihan, yang dia tahu kalau itu halal dan boleh. Meskipun ini ya ini hukumnya halal, ini hukumnya boleh, saya tinggalkan. Karena dia hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang lain rasa takut kepada Allah itu juga terbagi menjadi 3 macam. Kalau tadi tingkatan, kalau ini macamnya. Ada yang pertama rasa takut kepada Allah yang berlebihan, overdosis gitu terjemah bebasnya. Kemudian rasa takut yang proporsional. Kemudian yang kedua rasa takut yang kurang. Nah, rasa takut kepada Allah yang terpuji itu yang kedua, rasa takut yang proporsional. Proporsional yaitu tidak berlebihan, tidak overdosis, namun juga tidak kurang, tengah-tengah. Nah, rasa takut yang proporsional ini digambarkan seperti cambuk kalau untuk hewan ternak, untuk sapi dan semacam itu. Karena yang terbaik untuk orang yang pelihara sapi, ya dia punya cambuk, dia punya pecut. Yang kadang sapinya perlu dipecut agar lebih semangat, tanpa berlebihan mencambuknya dan mencambuknya dan memukulnya. Namun kalau tidak pernah dipukul, tidak pernah dipecut, ya, tidak pernah ini juga tidak baik. Yang proporsional tengah-tengah di antara itu, nah itu yang tepat.
Kemudian yang pertama tadi, kemudian ada rasa takut yang berlebihan. Kalau rasa takut itu berlebihan, ini jelek. Kalau orang itu terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya adalah putus asa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa karena begitu ketakutan, Allah tidak mungkin mengampuni saya. Allah tidak mungkin ngasih ganjaran dan menerima amal ibadah saya. Karena rasa takut yang berlebihan. Timbullah di hati itu putus asa. Nah, ini tercela. Karena rasa takut yang berlebihan itu akan mencegah dari amal. Kalau orang itu rasa takutnya kepada Allah berlebihan, apa Allah terima tobat saya? Mustahil kayaknya Allah terima tobat saya. Akhirnya tidak bertobat. Karena terlalu takut kepada Allah, apakah mungkin Allah menerima ibadah saya? Apa Allah akan ngasih ganjaran untuk ibadah saya? Paling-paling ibadahku tidak diterima oleh Allah. Akhirnya berhenti. Akhirnya tidak beramal. Karena putus asa. Maka orang yang takut berlebihan kepada Allah, ujungnya putus asa. Dan ini tercela karena mencegah dari beramal. Karena rasa takut yang terpuji adalah yang mengantarkan pada maksud dan tujuan. Yaitu yang menggerakkan hati untuk beramal. Kalau lebih dari itu tercela, kalau kurang dari itu juga tercela. Karena manfaat dari rasa takut adalah keinginan untuk waspada, adalah menghasilkan waspada. Waspada itu muncul dari rasa takut. Kalau orang itu tidak punya rasa takut, dia tidak akan waspada. Orang berlalu lintas, itu kalau punya rasa takut dengan bahaya, dia akan waspada. Kalau tidak punya rasa takut dengan bahaya, dia menganggap dirinya akan pasti aman-aman saja, nah tidak akan waspada. Orang yang ketika dia naik kendaraan di belakang tronton, dia tahu ini bahaya. Sopirnya tidak lihat saya. Ini bahaya. Ketika dia tahu itu dan ada takut terjadi apa-apa, maka akan waspada. Saya menjauh saja. Saya berhenti saja. Biar trontonnya pergi duluan. Bareng sama truk naik tanjakan, wah ini bahaya. Kalau saya di belakangnya bahaya, bisa kunduran misalnya. Karena takut maka waspada. Tapi kalau tidak takut, tidak akan waspada. Dan jika terjadi ya hanya tinggal penyesalan yang tidak berguna. Maka manfaat utama rasa takut adalah waspada. Demikian juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat utama adalah punya waspada dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rasa takut yang kurang tadi, ada rasa takut yang kurang, kurang dari dosis, maka keadaannya seperti orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Ini juga bahaya karena tidak punya rasa takut kepada Allah atau kurang rasa takutnya kepada Allah, itulah yang membuat orang enteng berbuat maksiat. Sehingga semua pelaku maksiat itu dinilai sebagai orang yang bodoh. Bodoh tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, bodoh tentang betapa kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala dan siksaannya. Karena bodoh tentang hal ini,
beranilah dia melakukan maksiat. Seandainya sadar betul Allah itu zat yang maha perkasa, siksaannya itu mengerikan, menakutkan, sehingga ada pada dirinya rasa takut yang besar kepada Allah, niscaya dia tidak akan berani melanggar dan berbuat dosa. Ya, kemudian bentuk-bentuk rasa takut kepada bentuk-bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk-bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam. Di antaranya sebagai bentuk contoh, yang pertama rasa takut mati sebelum bertobat. Khawatir sebelum sempat tobat mati. Belum sempat berhenti dari minum khamar, sebelum berhenti dari suka jelekkan orang, suka ngerasani orang, suka menggunjing, mati. Sebelum sempat bertobat dari zina, mati. Ini contoh atau bentuk punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang berbuat maksiat dan dia enjoy saja, happy saja, merasa aman-aman saja. Namun di sisi yang lain ada juga orang yang dia melakukan maksiat, namun dalam keadaan di hatinya itu ada rasa takut. Saya takut sebenarnya. Dalam keadaan belum bertobat saya mati. Saya melakukan ini, dosa semacam ini, sebelum sempat tobat saya mati. Takut saya sebenarnya. Nah, kondisi hati semacam ini itu mempengaruhi kadar dosa. Kalau orang itu berbuat dosa dan dia fine-fine saja, happy-happy saja, nyaman-nyaman saja, itu dosanya lebih besar dibandingkan orang yang berbuat dosa sambil deg-degan, sambil khawatir mati sebelum bertobat. Itu dosanya lebih ringan. Tanpa bermaksud meremehkan dosa ya. Ini hanya bicara tentang masalah kadar dosa. Orang yang berbuat dosa tanpa rasa takut itu dosanya lebih besar dibandingkan orang yang berbuat dosa dan dia punya rasa takut. Sama-sama mendem, sama-sama mengkonsumsi narkoba, sama-sama minum khamr. Orang yang minum khamr dan dia tidak merasa takut kepada Allah, nggak punya rasa takut mati sebelum bertobat, nah, dosanya lebih besar dibandingkan orang yang minum khamr. Namun sebenarnya dia kalau jujur bercerita tentang hatinya, tentang dirinya, dia itu khawatir mati sebelum sempat bertobat. Kemudian contoh yang lain, yang kedua, contoh rasa takut kepada Allah adalah khawatir dan takut nikmat yang dirasakan adalah istidraj, adalah umpan penipu. Jadi Allah memberikan kepadanya kelancaran rezeki, harta berlimpah, badan sehat, dia sehat, anaknya sehat semua, istrinya juga sehat. Dia khawatir, kemudian dia merasa khawatir jangan-jangan ini istidraj, umpan penipu. Istidraj supaya dia jadi orang yang sombong, supaya dia jadi orang yang terus bisa tambah sombong karena tambah lancar rezekinya, tambah berlimpah duitnya.
Khawatir ini adalah istidrat, ini bukan nikmat sesungguhnya, namun umpan ini supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bagian dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada khawatir, ada rasa takut berbelok dan menyimpang dari jalan kebaikan. Sekarang jadi orang baik, sibuk dengan kebaikan, amal soleh, namun khawatir takut. Khawatir dan takut, jangan-jangan nanti di kemudian hari berbelok. Nanti di lain hari pensiun dari jadi orang baik. Dia takut. Karena tidak ada orang yang menjamin. Kalau sekarang jadi orang baik tetap awet jadi orang baik. Tidak ada yang jaminan. Karena banyak realita menunjukkan dulu orang baik, orang masjid, sekarang jadi orang tidak karuan. Itu terlalu banyak ceritanya, kejadiannya. Maka ada rasa takut menyimpang dari jalan kebaikan. Ini juga bagian dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut yang terpuji. Kemudian contoh yang lain yang keempat, khawatir su'ul khatimah, takut mati dalam keadaan yang buruk. Ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir matinya kafir atau matinya dalam keadaan sedang berbuat maksiat. Kemudian berkenaan dengan rasa takut kepada dengan su'ul khotimah, itu kalau di bahasan ulama itu ada level yang lebih tinggi lagi. Rasa takut dengan suratan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Apa ya takdir Allah untuk dia? Khawatir. Bukan khawatir dengan masa depan, tapi malah khawatirnya dengan masa lalu. Takdir Allah untuk dia sudah selesai tercatat, kira-kira apa isinya? Mengkhawatirkan hal ini ini dinilai sebagai rasa takut yang lebih tinggi kadarnya dibandingkan rasa takut dengan akhir kehidupan yang buruk dan jelek. Demikian juga termasuk contoh yang berarti ke berapa tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Contoh yang keenam, rasa takut kepada Allah adalah rasa takut sakaratul maut. Rasa takut sakaratul maut. Beratnya proses kematian. Jangankan proses kematian manusia. Proses kematian ayam saja bisa jadi mengerikan, menakutkan. Saya pernah lihat video YouTube ya, video YouTube-nya ya, sakaratul mautnya ayam, dia mencelat gini untuk proses meregang nyawa. Padahal ini ayam yang tidak punya dosa dan pahala. Ini gimana dengan sakaratul mautnya manusia? Dan Nabi menggambarkan, kalau di hadis yang sahih, Nabi gambarkan beratnya sakaratul maut itu seperti wol basah. Ini wol basah berarti di domba ya. Dan kalau basah itu kan tentu lebih lebih kuat daripada kalau kering. Ini wolnya wol basah, disiram air, setelah itu dimasukkan padanya gancu, setelah itu ditarik, wol itu kan budet, ditambah basah lagi. Maka ketika ditarik ini ya, bisa kita bayangkan
gancunya tidak mungkin lepas. Gancunya itu sukses menarik ya manakala wallnya jebol semua. Dan rasanya kayak apa? Bagi si domba, ini tentu luar biasa sakitnya. Itu gambaran yang Nabi berikan di hadis yang sahih tentang beratnya sakaratul maut. Meskipun ada orang-orang yang orang-orang yang sakaratul mautnya itu mudah. Sakaratul maut yang paling ringan itu Nabi ceritakan adalah sakaratul mautnya mujahid. Orang yang mati di medan jihad. Kata Nabi, sakaratul maut mereka itu seperti orang dicubit. Orang dicubit, sakit ya sebentar, kemudian selesai. Dan Nabi sampaikan di hadis yang lain, sakaratul maut yang mudah, proses kematian yang mudah itu seperti wadah berisi air. Kalau zaman dulu terbuat dari kulit, ya kalau kita gambaran kita sederhananya ember gitu berisi air. Kemudian embernya dimiringkan, air kemudian mengalir lancar sampai habis. Itu proses mati yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita semua proses kematian yang mudah dan Allah selamatkan kita dari sakaratul maut yang berat. Maka rasa takut dengan sakaratul maut, beratnya proses kematian, kemudian rasa takut dengan siksaan kubur, ya, pasangannya adalah rasa takut dengan siksaan kubur, nanti ujian di alam kubur. Nah, ini bagian dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk rasa takut kepada Allah yang keberapa berarti? Keberapa Mas? Keenam. Rasa takut termasuk contoh rasa takut kepada Allah adalah rasa takut saat berdiri di hadapan Allah setelah bangkit dari kubur. Ini berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal, untuk mempertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatan yang dilakukan ketika di dunia. Bahkan untuk mempertanggungjawabkan nikmat yang telah Allah berikan. Dan semua orang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaysa bainahu wa bainallahi turjuman, tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah. Artinya langsung. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satupun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah. Semua kita akan demikian. Maka apa yang sudah kita siapkan, jawaban apa yang sudah kita siapkan ketika kita berada di sini, berada di posisi itu. Dan di Al-Quran disampaikan bahwasanya rasa takut berdiri di hadapan Allah itu sangat-sangat penting karena rasa takut inilah yang akan menyebabkan orang mengendalikan keinginannya. Tidak semua keinginannya dan yang terasa enak dia turuti. Ini enak, pengen, namun dosa, dia akan tinggalkan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang khawatir maqama rabbih saat dia berdiri di hadapan Tuhannya. Dia takut gimana nasibnya, apa yang terjadi saat dia berdiri di hadapan Rabbnya. Wanaha nafsa anil hawa,
Karena rasa takut tersebut dia pun bisa mengendalikan keinginan-keinginan dirinya. Ingin berbuat dosa, maka dia ingat, besok saya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bertanggung jawab atas amal perbuatan saya. Jawaban apa yang akan saya berikan pada Allah jika saya melakukan hal ini? Jika saya melakukan dosa ini, jika saya melakukan dosa itu, apa jawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika di hati itu ada rasa takut ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah katakan wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia akan bisa kendalikan keinginan-keinginan dirinya. Tidak semua dituruti, tidak semua diikuti. Fa innal jannata hiyal ma'wa, itulah orang yang berhak untuk tinggal di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya ya, di antara rasa takut kepada Allah adalah rasa takut ya, saat kiamat sudah terjadi. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicerca oleh Allah ya, untuk mempertanggungjawabkan ucapan dan perbuatan. Ya, dilanjut dengan takut ketika melewati sirat, nanti jangan-jangan tidak bisa ya, lewat sehingga jatuh ke dalam neraka. Takut dengan neraka dan kengeriannya. Takut tidak bisa masuk surga. Nah, ini semua bagian dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian bisa kita katakan yang ketujuh ya. Ya, yang ketujuh. Yang tadi berapa? Tadi tujuh. Ya, kemudian yang ketujuh, rasa takut yang paling tinggi. Rasa takut kepada Allah yang paling tinggi. Fa'a'laha rutbatan khawful hijab anillahi ta'ala. Rasa takut kepada Allah level yang paling tinggi, yang nomor 7 adalah rasa takut tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa ngobrol asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut tidak didengarkan keluh kesahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tertutup, terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rasa takut yang dinilai paling tinggi. Wa huwa khauful arifin, itulah rasa takut orang yang tingkatan spiritualitasnya paling tinggi. Orang-orang yang punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takutnya adalah takut tidak lagi dekat, tidak nyaman, tidak enjoy, tidak bisa asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rasa-rasa takut tadi, rasa takut sakaratul maut dan sebagainya, ini adalah rasa takutnya al-abidin. Mereka orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedudukan yang lebih tinggi yaitu rasa takutnya orang-orang yang makrifat betul-betul mengenal Allah, terjemah bebasnya orang yang punya spiritualitas yang sangat tinggi. Itu rasa takutnya adalah rasa takut tertutup dari Allah, tidak lagi dekat, nyaman, enjoy, happy dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut mengalami kegersangan bersama dalam ibadah, merasa rasa takut semacam ini rasa takutnya orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit tentang keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman di surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan untuk siapa saja yang khawatir saat dia berdiri di depan Tuhannya, untuk mempertanggungjawabkan amal dan ucapannya, jannatan, untuknya 2 surga.
Maka Allah janjikan surga, bahkan 2 surga bagi orang yang ada pada dirinya rasa takut saat dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada manusia-manusia yang Allah ridai dan mereka pun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berhak mendapatkan ridha Allah, siapakah dia? Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah untuk orang-orang yang punya rasa takut kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Maka orang yang punya rasa takut kepada Allah yang besar itu dijanjikan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika merinding kulit seorang hamba min makhafatillahi, karena rasa takut kepada Allah, tahattat anhu dhunubuhu, maka dosa-dosanya rontok. Kama yatahattu anisyajaratil yabisati waraquha, sebagaimana daun pohon yang kering itu rontok berguguran. Nabi sampaikan dalam hadis ini, kalau orang itu kulitnya merinding karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merinding karena baca Al-Quran yang cerita tentang neraka, atau baca buku tentang cerita tentang azab Allah, itu kulitnya merinding, dan merindingnya karena rasa takut kepada Allah, maka merindingnya kulit ini menjadi sebab rontoknya dosa-dosanya, rontok habis semua, sebagaimana pohon yang kering daun-daunnya itu rontok semua. Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda bahasanya Allah Ta'ala berfirman, demi kemuliaanku tidaklah akan aku kumpulkan untuk hambaku 2 rasa takut, sebagaimana tidak kukumpulkan untuknya 2 rasa aman. Seorang hamba yang kata Allah, in aminani fid dunya, jika ketika hidup di dunia dia merasa aman dariku, akhaftuhu yaumal qiyamah, akan aku buat dia penuh dengan rasa takut pada hari kiamat. Wa idh khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Dan jika dia takut kepadaku saat di dunia, maka aku akan beri rasa aman untuknya pada hari kiamat. Maka Allah tidak akan mengumpulkan 2 rasa aman dan 2 rasa takut pada seorang hamba. Siapa yang di dunia merasa aman, nanti kalau saya mati pasti masuk surga, dia merasa aman, maka nanti di akhirat Allah akan buat dia ketakutan. Namun jika di dunia itu penuh dengan rasa takut sehingga tidak berani berbuat dosa, tidak berani melanggar, maka Allah akan berikan rasa aman untuknya di akhirat nanti. Kemudian ada hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW menyampaikan ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mata semacam ini jika orangnya masuk neraka, matanya tidak kebakar. Yang kebakar bagian tubuhnya yang lain. Karena matanya ini mata yang dulu ketika di dunia sendirian di tempat yang sepi, di waktu yang sepi, dia bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini air mata yang sangat mahal nilainya. Sehingga dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Neraka tidak mau menyentuh dan tidak berani menyentuh mata yang demikian. Kemudian yang kedua, mata yang dipakai untuk berjaga, melek,
saat kondisi perang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena mulianya dan istimewanya amal dua mata tersebut. Maka rasa takut kepada Allah itu bisa, ini bentuknya nanti berbuah mata yang menangis, bisa kemudian berbuah badan yang merinding. Namun buah pokoknya tadi sudah kita bahas, itu juga buah yang manfaat. Namun buah yang paling pokok adalah karena takut kepada Allah dia berhenti dari maksiat yang awalnya dia sukai dan dia senang. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji seputar amal soleh dalam bentuk amalan hati. Dan amalan hati ini amal yang lebih penting daripada amal anggota badan, tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah, dan di akhirat mendapatkan jaminan rasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan.